Ya, ini yang umum ya. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah ujian. Ya, ujian itu ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Ya. Itu yang ketiga. Berarti yang keempat adalah tugas. Ya. Tugas juga ada dua sebenarnya. Ya. Ada tugas individu, ada tugas kelompok. Dan di grup Classroom sudah saya tag ya tugas pertama. Walaupun nanti teknis tugasnya tidak terlalu terburu-buru ya, bisa nanti menyesuaikan dengan apa yang akan saya sampaikan selanjutnya. Oke, itu yang umum ya. Jadi dalam perkuliahan itu mungkin semua dosen juga memperlakukan hal yang sama ya, dengan hal-hal itu. Tapi di sisi lain ini yang syarat yang umum, syarat yang khusus berarti ya. Ini yang berkaitan dengan subjektivitas ya. Apakah itu dari dosen itu sendiri ya, maupun dari Anda itu sendiri ya. Dari Anda misalnya kalau mata kuliah seperti saya, mata kuliah Pancasila adalah bagaimana nation character building ya gitu ya, pembentukan karakter bangsa yang memang itu diawali oleh karakter Anda sendiri gitu ya. Jadi pembentukan diri kita secara individu juga harus terbentuk. Apa wujudnya yaitu attitude ya, bagaimana tata krama, sopan santun. Bahkan di materi Pancasila, setelah filsafat nanti ada etika politik ya. Itu bagaimana kita berperilaku sebagai manusia dan sebagai warga negara. Itu ya, jadi mohon dengan sangat untuk masalah etika Anda sendiri itu juga dipertimbangkan. Kalaupun misalnya Anda orangnya rajin secara kehadiran, terus ujiannya bagus, tugasnya juga lengkap, itu salah satu saja indikator ya Anda baik gitu. Tetapi kalau tidak didukung oleh perilaku dan sikap itu juga percuma saja ya, jadi tidak berhasil. Kalau saya misalnya mengasih Anda nilai maksimal semuanya setelah perkuliahan, itu bukan hanya pertanggungjawaban akademik, tetapi juga ada pertanggungjawaban moral. Setelah Anda lulus kuliah dengan saya misalnya 1 semester, kemudian selesai perkuliahan, setelah selesai perkuliahan Anda ketemu saya, lalu Anda tidak lagi menganggap saya sebagai manusia misalnya, sebagai orang yang pernah mengajar atau mendidik Anda. Itu saya tidak bangga dengan anak-anak didik yang seperti itu. Ya, lebih baik misalnya, ya harusnya memang kedua-duanya bagus gitu ya. Tadi yang syarat umumnya bagus, didukung juga oleh perilaku yang baik juga ya, komunikasi yang baik antar sama manusia ya, apalagi di perguruan tinggi. Oke, itu yang berikutnya. Yang berikutnya lagi, ini banyak yang berikutnya berarti ya. Juga terkait dengan subjektivitas penilaian yang di luar tadi, di luar yang umum, yaitu dengan Anda pahami ya, mungkin saya yang orang-orang yang anak-anak yang sudah menjadi wali dosen saya itu sudah saya uraikan sebenarnya mengenai pemahaman Anda terhadap dosen gitu ya. Karena setiap dosen walaupun ada hal yang berlaku umum, tetapi juga ada yang berlaku khusus ya. Karena dosen itu memiliki gaya tersendiri ya, memiliki stylish tersendiri dalam berbicara, dalam bersikap, dalam memperlakukan mahasiswa. Sehingga tolong pahami semua dosen ya. Bagaimana karakter dosennya itu sendiri. Bagaimana dengan saya gitu kan? Nah, Anda juga harus belajar memahami saya gitu ya, walaupun di aplikasi virtual maupun di aplikasi yang lainnya. Tapi lambat laun Anda harus bisa apa yang saya inginkan ya, juga harus Anda ikuti gitu ya. Jadi ikuti gaya permainan dosen yang bersangkutan. Kalau Anda ingin aman dan selamat dengan saya, ikuti juga gaya permainan dengan saya gitu ya. Apa yang saya inginkan. Dan insya Allah saya tidak akan pernah menyesatkan Anda gitu ya. Paling saya akan membuat Anda tersesat ke jalan kebaikan ya. Bukan ke jalan keburukan ya. Itu. Jadi kalau dengan saya sebenarnya saya tidak terlalu ribet gitu ya. Anda boleh cek ke kakak kelas Anda, ke angkatan 2018, ke angkatan 2019. Selama saya mengajar, saya tidak, apalagi setelah belajar, saya tidak punya track record untuk mempersulit mahasiswa. Karena saya mata kuliah dasar ya. Saya berharap bahwa dengan mata kuliah saya di semester 1 dan nanti di semester 2, ada beberapa mata kuliah dasar ya, bahkan ada PKN, nanti ada sosiologi, dan lain sebagainya gitu. Saya harapkan Anda lulus gitu ya. Sekali aja lulus, jadi cukup sekali
Misalnya jangan mentang-mentang senang sama saya misalnya. Lalu pesan ke saya, Pak, bagaimana kalau saya mah mata kuliah Pancasila jangan diluluskan ya. Dapat ES saja misalnya. Biar nanti setahun depan bisa ngontrak ulang lagi dengan Bapak misalnya ya. Saya tidak berharap seperti itu ya. Saya berharap Anda lulus dengan hasil yang maksimal gitu ya. Itu karena risiko di perguruan tinggi ya. Jadi Anda setiap mata kuliah harus lulus gitu ya dengan baik. Oke, itu ya kurang lebih dengan apa yang menjadi gaya saya dalam pengajaran. Saya tidak akan membuat Anda tersesat gitu ya, insya Allah seperti itu. Yang jelas untuk materi-materi Pancasila ya, ini mungkin kalau Anda di sekolah pernah mendengar Pancasila, pernah mendengar kewarganegaraan, kalau yang Anda sekolahnya di kurun waktu 2006 sampai 2013 atau 2016 lah, Anda mungkin di sekolah hanya ada mata pelajaran yang namanya PKN ya, Pendidikan Kewarganegaraan. Tapi kalau Anda sekolah mungkin SMA-nya sudah berlaku kurikulum 13 atau kurikulum nasional, itu nama pelajarannya menjadi PPKN. Jadi ada lagi Pancasila. Artinya bahwa Pancasila ini satu hal yang menjadi hal yang sangat fundamental. Tadi juga di beberapa di pretest, mungkin yang ikut pretest ya di game itu ada beberapa pertanyaan. Itu adalah gabungan dari semua materi-materi yang akan saya ajarkan ya, 30 soal itu. Jadi beda ya, beda sekali dengan di sekolah bahwa memang kajiannya yang mendalam ya. Jadi itu mengenai teknis perkuliahan maupun isi dari perkuliahan Pancasila itu sendiri ya. Jadi memang mengenai dasar negara atau mengenai ideologi negara dan apa itu Pancasila nanti mungkin di perkuliahan akan perlahan disampaikan oleh saya. Ya. Tapi paling tidak kenapa mata kuliah ini penting dan kenapa juga sebenarnya Pancasila itu penting gitu ya. Apakah sebagai dasar negara, apakah sebagai ideologi, apakah sebagai falsafah bangsa, apakah sebagai pandangan hidup. Ya. Nah, mengenai istilah-istilah dasar negara, ideologi, ya. Tadi juga soal-soal yang Anda jawab ya, yang di game itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang mayoritas jawaban yang salahnya itu adalah yang paling fundamental ya, tentang dasar negara itu bagaimana, tentang etika itu bagaimana, tentang demokrasi Pancasila itu bagaimana, itu banyak soal-soal yang Anda jawab itu keliru gitu ya. Berarti memang kita perlu belajar ya. Tadi kan itu hanya pretest gitu ya, hanya langkah awal. Jadi persoalan bangsa kita hari ini adalah bukan hanya persoalan kesehatan kalau kita mengalami pandemi corona gitu ya. Bukan hanya persoalan ekonomi. Kalau memang ekonomi kita sedang terpuruk, bukan hanya persoalan politik kalau politik kita sedang kacau, bukan hanya persoalan keamanan kalau memang kita sedang lemah keamanan dan pertahanan kita ya. Tetapi sebenarnya mungkin bisa jadi bahwa apa yang menjadi kelemahan dari bangsa kita hari ini adalah karena lemahnya pondasi atau dasar negara kita. Kita mungkin punya dasar negara, punya Pancasila, tetapi tidak dijalankan ya, baik oleh penyelenggara negara maupun oleh warga negaranya itu sendiri. Tapi yang paling penting sebenarnya, ya, secara akademik, secara yuridis formal, yang paling punya kewenangan dalam melaksanakan Pancasila itu bukan kita, bukan saya, bukan Anda, bukan warga negara, tapi adalah negara itu sendiri. Ya. Kalau kita menempatkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan juga ada kan di pretest ya, jawabannya adalah bagi para penyelenggara negara. Jadi membuat aturan, membuat undang-undang yang berkaitan dengan masyarakat, apa dasarnya itu Pancasila. Gitu. Nanti di kuliah akan lebih jelas lagi ya. Tapi itu kurang lebih salah satu pemahaman yang harus kita nanti awali betul ya, bagaimana Pancasila itu seharusnya kita pahami. Yang berikutnya juga ya, kalau kita melihat sejarah perkembangan negara dan bangsa, ya, apalagi di abad 21 di era milenium ketiga ini, kita sedang mengalami suatu masa di mana terbentuknya sebuah negara itu karena adanya bangsa. Gitu ya. Jadi negara-negara yang sekarang ada itulah negara-negara yang bangsa. 230 negara kurang lebih yang ada ya. Itu sangat fluktuatif jumlah negara. Itu dimulai dari abad ke-16, abad 17 ya. Dari mulai revolusi Prancis dan kemerdekaan Amerika Serikat itu abad 18 ya. Dan kita baru merdeka di abad 20 berarti.
Itu perjalanan sejarah bangsa yang kita dialami di era modern ini, ya. Sementara kalau kita lahir di abad 15, mungkin kita tidak mengalami hal ini. Mengalami masa kerajaan, mengalami masa imperium, mengalami masa empire mungkin yang sekarang banyak timnya, ya. Gitu. Nah, sekarang bagaimana eksistensi sebuah bangsa? Kenapa ada bangsa maju? Coba contoh negara maju, sebutkan sedikit aja. Buka coba audionya. Sedikit saya tanya jawab. Singapura. Singapura apalagi? Di Asia Tenggara itu, di Asia lainnya? Di belahan dunia? Jepang. Selain Jepang? Cina. Amerika. Oh, Cina, Amerika, dan beberapa negara di Eropa, ya. Itu Arab Saudi. Oke, di Timur Tengah negara-negara sudah maju. Oke, itu kurang lebih beberapa negara yang dianggap maju, ya. Kita mungkin kategorinya entah berkembang atau belum berkembang, ya. Kalau jujur mungkin Anda bisa jawab sendiri, ya, bagaimana ekonomi kita hari ini. Nah, tetapi apa yang menyebabkan misalnya kalau berbicara Amerika, kenapa Amerika bisa maju? Coba jawab dulu. Karena apa? Satu kata aja. Atau setengah kalimat. Tidak perlu panjang-panjang. Kenapa Amerika maju? Karena apanya? Kenapa Korea Selatan misalnya? Sampai Anda menangis setiap hari, ya, melihat Korea Selatan itu. Dengan drakornya. Disiplin. Blackpink-nya apa lagi? Atau Super Junior-nya mungkin? Karena memahami materi lebih dulu. Materi apa? Materi tentang perekonomian. Ekonomi berarti itu masalah ekonomi. Oke, saya bilang tadi bahwa ekonomi, politik, pendidikan, SDM, teknologi, ya, disiplin itu hanyalah sebuah indikator negara maju, ya. Itu indikator, tapi kan ada penggerak indikatornya. Apa kita coba-coba? Yang menyebabkan indikator-indikator dalam sebuah negara maju itu bisa jalan, ya. Sistem pemerintahan kan, sistem politik pemerintahan itu kan ada sistem ekonomi dan sebagainya, kan satu kesatuan sistem itu. Apa yang menyebabkan bisa maju itu? Amerika Serikat itu punya apa sih sebenarnya? Kenapa bisa tiba-tiba menjadi adik kuasa gitu, ya, bukan adik kosasi, ya, atau adik saputra? Kenapa? SDM-nya mungkin. Ya, SDM itu indikator, ya. Industri musik, Pak. Ya, industri musik. Oh ya, makanya ada band-band legendaris di Amerika Serikat, di Inggris, ya. Ada The Beatles, ada Michael Jackson almarhum, ya. Ada Elvis Presley gitu. Itu indikator saja, ya. Kalau di Asia tadi ada Korea kan dengan boy band dan girl band-nya, yang mungkin ada ikuti gaya-gayanya kan sampai sekarang. Itu kan salah satu indikator negara maju itu adalah sistem politik, ekonomi, sampai budayanya pun dinikmati oleh bangsa-bangsa lain. Mana ada misalnya orang Amerika sedang main terawangsa misalnya, ya, sedang main kacapi suling kan tuh. Tapi kita banyak yang bermain band misalnya gitu, ya. Berarti memang itulah. Tapi tadi, ya, coba satu kata aja, Amerika maju itu apa? Yang liberal mungkin, Pak. Menjunjung tinggi HAM. Apa itu liberal? Militer. Pandangan hidup. Oke, jadi sebenarnya negara maju itu karena dia punya ideologi, punya dasar negara yang jelas, yang konsisten diterapkan. Betul, ya, Amerika Serikat itu punya ideologi liberalisme dengan sistem ekonominya kapitalisme, dengan demokrasi langsung sistem politiknya, dan dengan gaya budaya masyarakatnya yang bebas, ya, hedonis dan sebagainya. Sehingga mereka itu undang-undangnya liberal, masyarakatnya liberal, politiknya liberal, ya, ekonominya juga liberal, kapital gitu. Kenapa bisa demikian? Ya mereka ideologinya itu. Kalau kita niru liberalisme di kita misalnya, belum tentu cocok untuk kita. Kita punya Pancasila, tetapi tidak diterapkan. Oke, jadi itu, ya, satu masalahnya. Oke lah, kita masyarakat berpancasila misalnya. Saya, Anda misalnya menjalankan sila satu. Kita beribadah, kita taat pada Tuhan, taat pada agama. Kita menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, sila kedua. Kita menjunjung tinggi persatuan, menjaga persatuan. Kita bermusyawarah mufakat misalnya. Ada masalah kita bermusyawarah. Kita ada masalah ekonomi, kita berkeadilan sosial, ya. Itu masyarakatnya saling berbagi, saling membantu. Tetapi masyarakatnya bagus, tetapi tiba-tiba undang-undang negaranya misalnya pro asing misalnya, pro investor. Di saat ekonomi kita sedang lemah, tiba-tiba muncul TK asing misalnya. Masalah
kesehatan saja misalnya, belum sakit saja kita sudah bayar misalnya ya. BPJS misalnya gitu kan. Kalau belum kalau nunggak bayar akhirnya dapat denda misalnya. Pas mau sakit misalnya ke rumah sakit tidak diklaim BPJS-nya. Apakah itu Pancasila misalnya? Ini kalau kita mau jujur terhadap bangsa kita sendiri gitu ya. Jadi jangan-jangan ini masalahnya adalah kita tidak melaksanakan Pancasila. Terutama adalah para penyelenggara negaranya. Itulah tanggung jawab kita ya sebagai generasi muda ke depan. Kita coba untuk memahami ideologi kita dari sekarang, dan nanti kalau sudah ada kita hidup dalam kehidupan yang bisa bisa berkontribusi terhadap negara, kita menjadi orang yang bisa melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen ya. Bukan hanya di lisan ya. Saya Pancasila, kamu tidak Pancasilais, bukan itu yang dimaksud, tapi semua aturan negara kita itu sesuai dengan Pancasila. Seperti halnya orang Amerika Serikat, seluruh aturannya itu liberal, karena ideologinya liberal gitu kan. Oke ya, saya kira cukup ya untuk